Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Bahri Lutfiah, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, kali ini saya akan membagikan info seputar psikologi komunikasi. Jadi temanya adalah ruang lingkup psikologi komunikasi. Dalam psikologi, komunikasi memiliki makna yang luas yang mencakup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, atau bahkan organisme. Intinya, psikologi menyebut komunikasi pada penyampaian energi dari alat indera ke otak. Peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, proses saling pengaruh di antara berbagi kinerja dalam diri organisme dan di antara organisme. Psikologi tidak membicarakan komunikasi secara umum, melainkan membahas karakteristik manusia dan aspek biologis dalam diri manusia yang melakukan komunikasi. Psikologi memeriksa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi, di antaranya komunikator, pesan, penerimaan, dan pengolahan pesan, dan juga komunikan yang mencakup karakteristik manusia, komunikan, dan media komunikasi. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari komunikasi memiliki beberapa ciri khas pendekatan yang berbeda dengan disiplin ilmu lain juga. Maksudnya berbeda dengan disiplin ilmu yang juga mempelajari komunikasi. Oke. Visser tahun 1978 dalam Hangat tahun 2001 menguraikan 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi, yaitu yang pertama ada sensory receptions of stimuli atau penerimaan stimuli secara indrawi. Maksudnya adalah psikologi melihat komunikasi diawali dengan penerimaan data oleh indera-indera manusia. Selanjutnya yang kedua ada internal mediation of stimuli atau proses stimuli. Di sini maksudnya stimuli yang mempengaruhi kita kemudian diolah dalam jiwa. Selanjutnya yang ketiga ada prediction of response atau prediksi respon, yaitu psikologi komunikasi menelaah bagaimana pengalaman yang terjadi pada masa lalu dapat mempengaruhi respon yang akan datang. Dari sinilah timbul pengaruh dari kenangan dan pengalaman yang merupakan jembatan antara masa lalu dan sekarang. Salah satu unsur sejarah respon adalah peneguhan. Dan yang terakhir ada reinforcement of response atau peneguhan respon, yaitu peneguhan adalah respon lingkungan atau orang lain pada respon organisme yang asli. Peneguhan inilah yang sering disebut dengan feedback atau umpan balik yang dikatakan oleh Bergera dan Lambert. Selanjutnya kita akan membahas bentuk komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu terapan. Sadar atau tidak sadar, manusia selalu berkomunikasi dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam pengantar ilmu komunikasi digambarkan secara lebih sederhana mengenai bentuk-bentuk komunikasi yang telah kita kenal selama ini. Namun bentuk komunikasi yang digambarkan berikut ini tidak merujuk ke sana. Jadi bentuk komunikasi berikut menekankan pada konteks psikologi dalam suatu proses komunikasi. Hal ini karena berbagai penelitian psikologi dan komunikasi yang telah dilakukan memperlihatkan adanya keterkaitan di antara keduanya. Hal ini merujuk adanya kesamaan pada 3 macam bentuk proses komunikasi dalam konteks kerangka bangunan kognitif manusia. Jadi ketiga bentuk proses komunikasi tersebut adalah yang pertama, interaksi interpersonal tatap muka. Jadi pertukaran informasi baik verbal maupun nonverbal. Dalam suatu komunikasi interpersonal terjadi pertukaran informasi baik verbal maupun nonverbal. Proses pertukaran informasi yang dilakukan melalui interaksi sosial, melalui verbal maupun nonverbal, telah menjadi fokus penelitian komunikasi.
komunikasi sejak tahun 1950. Salah satu ilmuwan yang meneliti hal ini adalah Adam Kendon pada tahun 1970. Melalui teorinya interactional synchrony. Jadi gagasan teori ini adalah bahwa perilaku verbal dan nonverbal yang rumit terikat satu sama lain, baik dalam diri individu tersebut maupun individu lainnya. Intinya, kerangka psikologi beserta modelnya telah memungkinkan peneliti untuk menghasilkan gambaran yang rinci mengenai bentuk suatu prediksi yang lebih spesifik, bagaimana manusia melakukan pertukaran informasi baik verbal maupun nonverbal dengan manusia yang lain. Selanjutnya yang kedua ada interaksi interpersonal, yaitu berkomunikasi dengan diri sendiri. Maksudnya, proses pengelolaan informasi mulai dari menerima, mengolah, menyimpan hingga menghasilkan kembali suatu informasi. Tujuannya untuk berpikir, menalar, menganalisa, dan merenung. Dan terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa itu proses penyebaran informasi yang dilakukan oleh organisasi dengan menggunakan media massa tertentu seperti surat kabar, film, ataupun TV. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, jarak antara organisasi besar dan halayak yang luas jadi semakin kecil. Kini semua orang dapat terlibat dalam proses komunikasi massa. Teknologi komunikasi telah mengubah cara pandang kita terhadap komunikasi secara umum, seperti dialog dan diseminasi. Jadi dari perspektif proses psikologis, salah satu pendekatan komunikasi massa adalah kombinasi antara tatap muka dan interaksi interpersonal bermedia. Selanjutnya, komunikasi efektif dalam psikologi komunikasi. Apabila individu-individu berinteraksi dan saling mempengaruhi, maka terjadi beberapa hal, yaitu proses belajar, meliputi aspek kognitif dan afektif, proses penyampaian, serta penerimaan lambang-lambang. Komunikasi berperan dalam bentuk kepribadian kita. Hubungan dengan orang lain akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Bila pesan yang kita sampaikan tidak dipahami dengan baik oleh orang lain, maka dapat dikatakan komunikasi yang kita lakukan mengalami kegagalan atau tidak efektif. Stuart L. Tubbs dan Sylvia Moss pada tahun 1974 menyatakan bahwa komunikasi yang efektif paling tidak menimbulkan 5 hal, yaitu ada pengertian, kesenangan, mempengaruhi sikap, hubungan sosial yang baik, dan tindakan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian yaitu untuk penerimaan yang tepat dari konten stimuli seperti yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua ada kesenangan. Komunikasi yang dilakukan untuk menimbulkan kesenangan atau petic communication. Yang ketiga ada mempengaruhi sikap. Komunikasi ditujukan untuk mempengaruhi orang lain. Salah satu cara agar kita dapat mempengaruhi sikap orang lain adalah dengan menggunakan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif memerlukan pemahaman tentang psikologis komunikator, psikologi pesan, dan psikologi komunikator. Selanjutnya, hubungan sosial yang baik. Komunikasi bertujuan untuk mempererat hubungan sosial yang baik. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan sosial menjadi kebutuhan yang paling utama manusia. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi, pengendalian dan kekuasaan, dan cinta serta kasih sayang. Yang terakhir, komunikasi efektif dalam psikologi komunikasi yaitu tindakan. Persuasi ditujukan untuk mengeluarkan tindakan yang diinginkan. Efektivitas komunikasi diukur dari tindakan nyata yang dilakukan oleh komunikan. Baiklah, sampai di situ penjelasan yang dapat saya berikan.